Ini ada pertanyaan tertulis, mohon dijawab sekarang karena kegelisahan hati begitu Ustaz. Saya dulu sangat jauh dari Islam. Saya meninggalkan sholat dan puasa dengan sengaja. Hal itu sudah 10 tahun sejak balik dan baru merespon hidayah dari Allah tahun 2021. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya membayar puasa Ramadan yang sengaja ditinggalkan selama 10 tahun? Saya mendengar tausiah Al-Ustadz yang sebelumnya bahwa untuk mengganti 1 hari saja, puasa seumur hidup pun tidak akan mampu menggantinya. Sedangkan saya sangat ketakutan saat ini. Saya mohon tausiahnya, menurut tuntunan Islam bagaimana? Apakah saya harus mengganti puasa tersebut dan membayar kafarat puasa 3 bulan berturut-turut tanpa jeda? Jika iya, apakah kafarat 3 bulan itu boleh terpotong masa haid? Sedangkan saya mendengar jika batal 1 hari saja harus mengulang dari awal, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Bersyukur masih diberi nyawa oleh Allah, masih ditunda ya, tidak langsung diazab oleh Allah. Itulah maha kasih sayang Allah. Coba diingat kembali itu Quran surat An-Nahl ayat 61 atau berapa itu? An-Nahl atau apa ya? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surat apa itu? An-Nahl 61 atau An-Nahl 61. Nah, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61. Wala yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Ya, itu dulu. Jika manusia berbuat maksiat 1 kali, langsung Allah hukum, langsung Allah matikan, niscaya tidak ada satupun makhluk melata yang masih hidup di muka bumi ini. Dalam arti kita juga sudah tidak hidup. Tidak ada satupun manusia yang masih hidup di atas muka bumi. Kenapa? Karena kita ini punya salah, tempat salah dan dosa. Ada yang belum pernah berbuat dosa? Kalau sekali kita berbuat dosa, langsung Allah azab. Dalam arti Allah matikan kita. Selesai kehidupan dunia kita. Maka Allah tidak akan sisakan satupun makhluk yang melata hidup di muka bumi. Berarti sudah selesai kehidupan dunia ini. Tetapi Allah itu Ar-Rahim, punya sifat Ar-Rahim, maha penyayang, memberi tangguh kepada hambanya. Terus, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah memberi tangguh. Sekali maksiat, 2 kali maksiat, belum turun azab dari Allah, tetap masih hidup.
itu Allah berikan tangguh. Untuk apa? Agar pelaku maksiat itu merenung, berpikir. Dengan tangguh yang Allah berikan, apakah dia akan terus dalam kemaksiatannya karena merasa aman? Walah nyatane ora poso Ramadan ya ora mati no. Apakah akan terus nanti Ramadan tidak puasa? Allah nyatane saya tidak sholat ya tetap sehat-sehat wae. Rezeki ya tetap lancar, ya ora mati. Nyatane kae sing kelihatannya penake kan nyatane kan itu. Kelihatannya dia yang sregep sholat jamaah 5 waktu ke masjid wis mati. Malah kalau belum meninggal sekarang malah sakit kanker stadium 10 misalkan. Saking parahnya gitu. Nyatanya sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, padahal dekat sekali kepada Allah. Sehingga pelaku kemaksiatan dia tetap milih berbuat maksiat. Tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran atas tangguh yang telah Allah berikan, sehingga sekali, 2 kali, 3 kali dia bermaksiat tetapi tetap masih hidup. Belum turun azab dari Allah. Dia tidak bisa mengambil pelajaran itu sehingga terus dalam kemaksiatan. Maka ingat, kalau nanti sudah tiba waktunya turun azab, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda, tidak akan bisa dimajukan. Sudah pas waktunya. Maka saat itu nanti turun azab Allah. Tidak bisa ditawar lagi, tidak ada yang bisa menolak kecuali pelaku-pelaku maksiat hanya bisa terdiam berputus asa. Maka tangguh yang diberikan ini atas kemaksiatan yang belum Allah turunkan azabnya, kita ambil ibrah, pelajaran untuk berbenah, bertobat dengan taubatan nasuha. Kalau puluhan tahun sengaja meninggalkan puasa Ramadan, begitu ngaji hatinya tersentuh, hatinya terbuka, sehingga ingat dosa-dosa masa lalu ketika meninggalkan puasa bulan Ramadan itu takut sekali, seolah-olah dia akan tertimpa gunung. Ketakutannya semacam itu apabila ingat dosa, sehingga ingin mengganti puasa Ramadan puluhan tahun itu. Bingung akhirnya, padahal karena sudah mengetahui man aftara yauman, barang siapa yang berbuka atau menyengaja berbuka, artinya tidak puasa dalam siang hari bulan Ramadan tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat, lam yaqdhihi wa in somahu, apa itu, minad dahr atau apa hadisnya saya agak lupa, maka tidak akan tergantikan dengan puasa sepanjang masa. Lam yaqdhihi siyamud dahri wa in somahu, tidak akan bisa menutup puasa 1 hari bulan Ramadan yang dia sengaja untuk tidak berpuasa tanpa dibenarkan dengan alasan syariat. Meskipun dia mau berpuasa sepanjang masa, tetap tidak bisa menggantikan itu 1 hari tadi. Nah, terus bagaimana? Jangan khawatir. Kita punya Allah yang punya sifat ghafur, maha pengampun. Maka tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali tobat-tobatan nasuha. Puasa yang lalu ditinggalkan, ya sudah, tidak diganti.
tidak perlu diganti. Karena mau puasa sepanjang masa pun juga tidak akan menutup. Hanya bisa ditutup dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Cara tobat bagaimana? Coba diingat kembali, ini terus kita sampaikan. Cara tobat menurut Allah, taubatan nasuha. Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Kita akan temukan dalam ayat itu Allah punya sifat Ghafur, Maha Pengampun. Mari. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 sampai 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Nah, kita pelan-pelan ayat demi ayat mari diartikan, dipahami dengan baik. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini busyra, kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang hatinya terketuk untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sekalipun perbuatan maksiat apapun bentuknya sudah pernah dia lakukan, namun kemudian tersadar, hatinya terbuka bahwa apa yang dilakukan adalah pelanggaran kepada Allah, bentuk kedurhakaan kepada Allah, maka dia tidak tunggu waktu lagi, bersegera untuk bertobat kepada Allah meski dosanya telah melampaui batas. Israf, ya, israf itu berarti melampaui batas, sangat banyak. Saking banyaknya maka disebut oleh Allah israf. Artinya dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan. Namun dia tersadar, tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah. Maka kalau betul taubatnya itu nasuha, karena takut betul kepada Allah, karena ingin kembali betul ke jalan Allah, karena mengharap ridha Allah, maka dia akan dapatkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu bisa lihat di ayat itu. Ayat itu ditutup innahu huwal ghafur. Allah punya sifat Maha Pengampun, Ghafir, Ghaffar, dan Ghafur. Dalam ayat ini, karena dosanya ini israf, sangat melampaui batas, terlampau banyak, maka bagi hambanya yang memang betul-betul ingin taubat nasuha, Allah turunkan sifat Maha Pengampunnya, yaitu Ghafur. Karena Ghafur ini
Maha pengampun Allah atas dosa yang melampaui batas. Kalau dosa seorang hamba itu sudah sangat banyak, maka Allah akan ampuni dengan sifatnya yang Ghafur. Kalau dosanya sedang, tidak banyak, tidak sedikit, sedang, yang dia lakukan dosanya sedang-sedang, maka Allah ampuni dengan sifatnya yang Ghaffar. Kalau dosa-dosa itu kecil, maka Allah akan ampuni dengan sifat Allah yang Ghafir. Dalam ayat ini Allah turunkan sifatnya yang maha pengampun, bukan Ghafir, bukan Ghaffar, tetapi Ghafur. Ghafur itu berarti hamba itu sudah punya dosa yang sangat banyak, sehingga perlu bagi Allah untuk mengampuninya dengan sifatnya yang Ghafur, bukan Ghafir, bukan Ghaffar. Maka ini busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang memang mau tobatan nasuha betul. Meski sudah melakukan dosa yang sangat banyak, dosa menipu, menghibah, mencuri, zina, dan lain sebagainya, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tobat sudah berhenti. Apakah hanya dengan berhenti? Tidak. Ada yang perlu dilakukan lagi. Ayat berikutnya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kembali kepada Allah dengan segera, jangan ditunda. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Setelah berhenti dari perbuatan dosanya itu, kemudian terus istighfar, mohon ampun kepada Allah sesering mungkin, betul-betul menyesali dosa yang pernah dilakukan, maka segera, jangan ditunda-tunda lagi untuk kembali kepada Allah dan serahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Jangan menawar-nawar lagi, jangan mengikuti bujuk rayu setan lagi, sehingga kembali mengulang kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. Segera kembali kepada Allah, serahkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah sebelum datang azab. Sehingga kalau sudah datang azab, maka kita tidak akan tertolong. Kapan azab itu datang? Bisa hari ini, bisa esok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 1 detik ke depan. Maka jangan ditunda lagi. Sudah saat ini, detik ini juga kita tobat pada Allah, hentikan kemaksiatan, mohon ampun kepada Allah. Karena kalau tidak, masih kita tunda-tunda, Allah besok saja tobatnya, sesuk nek wis tuwa. Ya kalau sampai tua. Kalau tidak, wah nanti malam sajalah pas tahajud. Ya kalau sampai hidup sampai nanti malam. Kalau tidak, maka tobat nasuha jangan ditunda-tunda. Segera kembali kepada Allah. Begitu kembali kepada Allah, langkahnya bagaimana? Cara kembali kepada Allah. Ayat berikutnya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. tidak ada cara terbaik kembali kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kecuali dengan mengikuti yang paling baik yang Allah turunkan kepada kita, yaitu apa? Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Duru ma'a kitabillahi haitsuma dara. Beredar
kemana Al-Quran membawa kita. Sehingga peredaran kita menjalani hidup ini terus di bawah bimbingan Al-Quran. Kalau Quran mengatakan if'al, maka kita kerjakan. Kalau Quran mengatakan la taf'al, jangan kita kerjakan sebanyak apapun keuntungannya. Kalau Quran mengatakan la taf'al, maka jangan dikerjakan. Ikuti yang terbaik yang Allah turunkan, yang paling baik. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Yang paling baik itu Al-Quran. Cara kembali hanya ada satu cara, yaitu mengikuti Al-Quran dimanapun kita berada. Sebelum datang azab, baghtah secara tiba-tiba. Baghtah itu lebih cepat daripada kita mengedipkan mata. Itu namanya baghtah. Sehingga sangat mungkin bagi Allah turunkan azabnya sebelum kita mengedipkan mata kita. Ayat ini mengandung pelajaran, kalau mau bertobat jangan tunda sampai kamu mengedipkan mata. Artinya jangan sampai ditunda. Bahkan ditunda untuk mengedipkan mata, didahului dengan kedipan mata saja, jangan sampai. Ini menggambarkan betapa tobat nasuha itu harus segera dilakukan. Jangan sampai tertunda meski hanya dengan satu kedipan mata. Karena azab Allah lebih cepat datangnya daripada kita berkedip. Sangat mungkin bagi Allah turunkan azabnya, kecepatannya lebih cepat dari kedipan mata manusia. Belum sampai dia berkedip, ternyata sudah turun azab dari Allah. Artinya jangan ditunda lagi. Wis segera, sudah tidak ada waktu. Tobat, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau sampai kita tunda, pasti kita akan menyesal. Jika telah datang azab dari Allah, maka kita akan menyesal. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan tiada guna. Dengan mengatakan antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Duhai alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku terhadap kewajibanku kepada Allah. Dan sungguh aku menyesal bahwasanya dulu saya termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, itu termasuk mengolok-ngolok agama Allah. Karena puasa Ramadan bagi mukallaf itu satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Maka kalau dia menyengaja, berarti dia mengolok-ngolok agama Allah. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, pasti dia akan menyesal. Penyesalan yang tiada guna. Karena telah mengolok-ngolok agama Allah. Ini tidak mungkin berubah, hatinya tidak mungkin tersentuh kalau tidak ngaji. Ini salah satu manfaat dari kita tadabbur Quran, tadabbur sunnah. Ngaji Quran, ngaji sunnah, hati menjadi tersentuh. Ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, takut luar biasa. Ketakutannya seakan-akan dia akan tertimpa oleh gunung, tertimbun oleh gunung. Dia ingat dosa-dosanya, maka bersyukurlah. Ternyata Allah buka hati panjenengan. Sebelum azab datang, jenengan sudah tersadar, hati terbuka, hendak bertobat kepada Allah. Maka jangan ditunda. Segera tobat kepada Allah, caranya mengikuti sebagaimana yang Allah tunjukkan
dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 tadi. Adapun puasa yang sudah ditinggalkan tanpa sengaja tidak tergantikan. Hanya bisa tergantikan, hanya bisa ditutup dengan tobat nasuha. Maka ya tidak perlu berpuasa untuk mengganti itu. Kewajibannya tobat nasuha. Berbuat sebaik dan sebanyak mungkin setiap saat. Artinya terus lakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Timbangan amal kebaikan lebih berat daripada timbangan amal keburukan. Dan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah bagi orang yang memang betul-betul taubat nasuha, dijanjikan oleh Allah dosanya diampuni oleh Allah.